Pemirsa, siapa yang tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bagi seluruh umat Muslim tidak ada yang tidak mengenal beliau. Rasulullah memang seorang tokoh besar di dalam agama Islam karena beliaulah yang menyebarkan agama Islam. Rasul adalah seorang yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat mencintai beliau, sehingga Allah mengutusnya untuk menjadi nabi terakhir atau penutup dari para nabi. Sampai pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat dan beliau meninggalkan semua kehidupannya yang di dunia. Rasul pun dimakamkan di kamarnya bersama dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, di mana sekarang kamar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Tapi pemirsa, di balik itu semua, ada beberapa oknum yang ingin memindahkan makam, bahkan ada yang ingin mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, berhasilkah usaha-usaha mereka itu? Berikut ulasannya. Pemirsa, sekarang ini ramai beredar kabar mengenai adanya usaha pemindahan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Nabawi. Ada bermacam-macam alasan untuk usaha ini. Ada isu yang mengatakan bahwa makam Rasul dipindahkan karena akan dilakukan pelebaran di kota Mekah. Pemerintah di Saudi Arabia melakukan proyek pelebaran karena adanya jemaah haji di mana setiap tahun semakin meningkat. Dan proyek ini diadakan supaya dapat menampung jemaah haji yang datang dari berbagai negara. Namun karena proyek ini melibatkan pemindahan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menimbulkan banyak ketegangan dari umat Muslim. Dalam hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak boleh mengeluarkan mayat dari kuburannya kecuali karena kebutuhan mendesak. Misalnya ada sesuatu yang mengganggu mayat sehingga harus dipindahkan ke tempat lain. Sebagaimana pada sebagian sahabat, jenazahnya dipindahkan karena sebab semacam ini. Majmu' al-Fatawa 24303. Pemirsa, selain ada wacana mengenai pemindahan makam Rasul, ternyata ada pula usaha untuk mencuri jasad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah tercatat bahwa ada 5 usaha pencurian jasad Rasul. Usaha yang pertama yaitu terjadi di masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi, di mana ketika itu ada salah seorang zindik yang mengusulkan untuk menghadirkan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mesir. Usulan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian manusia ke Mesir sebagai pengganti Madinah, dan mereka berniat ketika perhatian manusia sudah tidak lagi tertuju pada Mekah, maka mereka akan langsung memerangi penduduknya. Kemudian pada hari berikutnya, Allah Ta'ala menggagalkan usaha tersebut dengan cara mengirimkan angin ke Madinah. Bahkan kencangnya angin tersebut hampir membuat bumi tergoncang, dan hal inilah yang menjadi penghalang tujuan buruk dari para pembangkang tersebut. Lalu usahanya yang kedua masih terjadi di masa Khalifah Al-Ubaidi. Nah pemirsa, setelah gagalnya usaha yang pertama, mereka pun melancarkan usahanya yang kedua. Ketika itu ia mengutus seseorang untuk tinggal di sebuah rumah dekat dengan Al-Haram An-Nabawi. Namun di balik perintah untuk tinggal tersebut ternyata memiliki tujuan yang buruk. Di dalam rumah tersebut ternyata orang tersebut telah menggali sebuah terowongan, di mana terowongan itu mengarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penduduk Madinah mendengar ada suara yang menyeru dan memanggil-manggil di tengah mereka seperti Nabi kalian akan digali kuburnya. Lalu para penduduk pun keheranan dan bertanya-tanya. Kemudian akhirnya mereka menyelidiki apa maksud dari suara tersebut. Tapi pada akhirnya mereka mendapati orang-orang yang sedang menggali sebuah terowongan menuju makam Rasul. Lalu para penduduk pun membunuh mereka. Pemirsa, usaha yang ketiga pencurian jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika adanya 2 orang yang menyamar sebagai jamaah haji dari Maroko. 2 orang ini menjadi sebuah perantara untuk melakukan pencurian, akan tetapi Allah Ta'ala melindungi jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan usaha ini dengan cara Panglima Nuruddin Zanki diberikan mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi tersebut, beliau menunjukkan 2 orang berambut merah kekuning-kuningan dan beliau bersabda untuk minta tolong diselamatkan dari 2 orang laki-laki itu. Kemudian Panglima Zanki pun langsung terkejut dan bangun dari tidurnya. Lalu ia mengumpulkan para hakim dan mereka memberi usul agar Panglima menuju Madinah dengan membawa harta yang banyak. Dan sesampainya di Madinah, Panglima Zanki pun membagi-bagikan hartanya kepada penduduk Madinah dan mencatat nama orang-orang yang telah mendapatkan hartanya.
Akan tetapi Panglima tidak melihat dua orang yang telah ditunjukkan Rasul dalam mimpinya. Seketika itu, ia langsung bertanya ke penduduk Madinah, "Siapakah yang belum mendapatkan harta sedekah ini?" Mereka pun menjawab tidak tertinggal seorang pun kecuali dua orang Maroko. Keduanya adalah orang saleh, kaya dan banyak sedekah. Dada Panglima pun menjadi lega dan langsung memerintahkan untuk memanggil keduanya. Lalu dia melihat dua orang laki-laki itu persis seperti apa yang dilihat dalam mimpinya. Usaha yang keempat yaitu ada sekelompok perampok yang jahat di mana mereka berniat untuk mencuri dan merampok jamaah haji. Selain itu mereka juga bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara dengan terang-terangan apa niat mereka. Kemudian mereka pun menyeberangi laut menuju Madinah. Tapi Allah Ta'ala menolak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan dari Mesir, dan kapal itu mengikuti mereka kemudian menangkap mereka semuanya. Lalu mereka menawan perampok-perampok tersebut dan membagi-bagi mereka di negeri kaum muslimin. Usaha pencurian yang terakhir yaitu ada 40 orang laki-laki yang bertujuan untuk menggali makam di malam hari. Akan tetapi kali ini yang ingin dicuri bukan makam dari Rasulullah SAW, melainkan makam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi para sahabat Rasul. Ketika mereka sedang menggali, tiba-tiba bumi pun terbelah dan seketika itu langsung menelan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga Rasulullah SAW baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah meninggal. Terbukti dari usaha-usaha pencurian jasad Rasulullah SAW yang sudah 5 kali dilakukan, tetapi ternyata langsung digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dengan adanya informasi ini, semoga kita menjadi lebih beriman dan semakin cinta dengan Allah dan Rasul-Nya, serta percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada di dekat kita dan selalu melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Serta semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah mencintai Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kesembuhan dari segala penyakit. Kenapa air yang didoakan dapat menyembuhkan? 5 fenomena alam menakjubkan dalam sudut pandang Islam. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, kalau kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, fenomena alam dan berhenti menunjukkan eksistensinya kepada penghuni alamnya tentu dapat mengikuti menampakkan diri dalam bentuk fenomena yang kita anggap biasa atau umum. Segala alam terkadang menampakkan dirinya dalam bentuk fenomena yang unik, aneh, bahkan misterius. Air tak jarang membuat kehidupan bangun atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini tanpa air. Berikut kami merangkum di 5 fenomena alam yang spektakuler yang mengundang kita untuk sehari-hari kehebatan atas kemaha berdasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti masak, mencuci, fenomena alam yang pertama adalah petir, karena ada pula sebagian orang yang menggunakan air. Dan kesembuhan dari segala penyakit. Kenapa air yang didoakan dapat menyembuhkan? 5 fenomena alam menakjubkan dalam sudut pandang Islam. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, kalau kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, fenomena alam dan berhenti menunjukkan eksistensinya kepada penghuni alamnya tentu dapat mengikuti menampakkan diri dalam bentuk fenomena yang kita anggap biasa atau umum. Segala alam terkadang menampakkan dirinya dalam bentuk fenomena yang aneh, bahkan misterius. Air tak jarang membuat kehidupan bangun atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini tanpa air. Berikut kami merangkum di 5 fenomena alam yang spektakuler yang mengundang kita untuk sehari-hari kehebatan atas kemaha berdasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti masak, mencuci, fenomena alam yang pertama adalah petir, karena ada pula sebagian orang yang menggunakan air. Dan kesembuhan dari segala penyakit. Kenapa air yang didoakan dapat menyembuhkan? 5 fenomena alam menakjubkan dalam sudut pandang Islam. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, kalau kamu melihat bumi itu kering tandus, maka
apabila kami turunkan air di atasnya, fenomena alam seolah tidak berhenti menunjukkan eksistensinya kepada pembumi alamnya tentu dapat menghidupi menampakkan diri dalam bentuk fenomena yang kita anggap biasa atau umum. Alam terkadang menampakkan dirinya dalam bentuk fenomena yang unik, aneh, bahkan misterius. Air tak jarang membuat kehidupan gantung atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini. Tanpa air, berikut kami merangkum di 5 fenomena alam yang sekarang hidup dan dalam kehidupan sehari-hari kehebatan atas kemaha berdasar air untuk Subhanahu wa Ta'ala seperti masak, mencuci, fenomena alam yang pertama adalah petir. Karena ada pula sebagian orang yang menggunakan air